teman-teman semuanya. Nah, Ibu tuh mau tanya dulu, bahan-bahan di dapur yang biasa kalian gunakan untuk masak tuh apa aja sih? Gula, iya benar. Terus garam, iya benar. Cuka, iya benar. Nah, kalian tuh pernah berpikiran nggak sih kalau garam, gula itu ada rumus senyawanya gitu? Enggak. Oh, nah sekarang kita masuk materi tata nama senyawa biner, yaitu materi kita hari ini yaitu tata nama senyawa biner. Yang pertama kita akan menentukan nama senyawa biner. Apa sih senyawa biner itu? Senyawa biner itu senyawa yang terbentuk dari dua jenis atom. Nah, ini ya contohnya ada CO2. CO2 itu terdiri dari atom C dan atom O. Jadi itu ada dua. Jadi CO2 itu masuk ke senyawa biner. Yang selanjutnya itu ada NaCl. Nah, yang atom Na dan atom Cl. Jadi NaCl itu termasuk senyawa biner. Nah, kalau Na2SO4 ini Na2SO4 itu termasuk senyawa biner bukan, teman-teman? Kita hitung ya. Kan ada atom Na itu satu, atom S itu yang kedua, atom O itu yang ketiga. Berarti ada 3 atom, berarti bukan biner. Iya betul. Nah, senyawa biner itu bisa dari senyawa kovalen dan juga senyawa ion. Nah, yang pertama kita bahas itu senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen dan senyawa ion itu tata namanya berbeda ya teman-teman. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah senyawa kovalen dahulu. Senyawa kovalen itu terbentuk karena adanya ikatan kovalen yang terdiri atas atom non-logam plus non-logam yang lain. Nah, biasanya atom non-logam itu dari golongan 4A sampai dengan 8A dan juga hidrogen. Nah, untuk penamaan senyawa biner ini, yang senyawa kovalen itu yang perlu dituliskan tuh jumlah atom non-logam yang pertama ditambah nama non-logam yang pertama ditambah jumlah atom non-logam kedua plus nama non-logam kedua ditambah akhiran ida. Nah, kalau yang jumlah atom non-logam satu, kalau jumlahnya atomnya 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, yang jumlah atom ini dari bahasa Yunani ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada mono. Yang pertama itu ada mono, yang kedua itu di, yang ketiga tri, yang keempat tetra, penta ya. 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, ini biasanya bisa dihafal ya teman-teman, karena ini penting banget yang penamaan ini jumlah atom ini. Nah, contohnya dari senyawa kovalen itu ada CO2. Nah, cara menamainya yaitu yang pertama dulu jumlah atom non-logam yang pertama yaitu C, karena jumlah atomnya 1 jadi tidak perlu ditulis ya teman-teman. Jadinya C itu apa? Karbon. Jadi kita tulis karbon. Yang terus ditambah senyawa non-logam 1 itu karbon, terus ditambah jumlah atom non-logam 2. Nah, jumlah atom non-logam 2 itu ada 2 ya, berarti 2 itu apa? Di. Berarti kita tulis di. Nah, terus ditambah nama non-logam 2 ditambah akhiran ida. Yang kedua ini adalah oksigen. Terus kita sesuaikan karena ditambah akhiran ida menjadi oksida. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua ada Na2O5. Nah, yang pertama apa? Jumlah atom non-logam pertama. Yang pertama itu N ada 2, berarti 2 di, kita tulis di, terus ditambah nama non-logam 1, N. N itu nitrogen, betul. Terus ditambah jumlah atom non-logam 2. Yang kedua O. Jumlah atom non-logam 2 itu ada, O-nya itu ada 5. Jadi yang kelima itu penta. Iya, berarti kita tulis penta. Yang selanjutnya ditambah nama non-logam 2 ditambah akhiran ida.
oksida berarti ditambah ida jadinya oksida. Jadi Na2O5 itu adalah dinitrogen pentaoksida. Nah, yang ketiga itu ada PCl3. Yang P itu apa? Fosfor. Nah, betul. Yang pertama itu fosfor dan ditambah jumlah atom yang kedua itu karena ada 3 berarti tri. Kita tulis tri dan Cl itu klor ditambah ida jadinya klorida. Sampai sini sudah paham teman-teman? Sudah paham. Selanjutnya yaitu senyawa ion. Senyawa ion itu terbentuk karena adanya ikatan ion yang terdiri dari logam dan non logam. Biasanya logamnya itu terdiri dari logam utama yaitu A golongan 1A sampai dengan 3A dan logam transisi yaitu B 1B sampai dengan 8B. Nah, ini tuh berbeda ya penamaannya. Jadi yang logam utama itu berbeda dan logam transisi yang B itu juga berbeda. Nah, yang logam utama yaitu bila biloxnya sama dengan satu jenis ya logam utama itu. Nah, cara penamaannya yaitu nama logam ditambah nama non logam ditambah akhiran ida. Nah, kalau untuk yang logam utama ini kecuali Sn dan Pb. Walaupun Sn dan Pb itu termasuk logam transisi, tapi karena bilox termasuk dalam logam utama, tapi karena biloxnya lebih dari satu jenis, berarti dia masuk ke logam transisi. Maaf ya teman-teman. Nah, terus kalau untuk logam transisi itu yang biloxnya lebih dari satu jenis. Nah, penamaannya yaitu nama logam ditambah biloxnya dulu. Biloxnya itu ditulis dalam angka Romawi ya. Terus ditambah nama non logam ditambah akhiran ida. Nah, untuk logam transisi ini kecuali yang Ag dan Zn. Walaupun Ag dan Zn ini termasuk dalam logam transisi, tapi biloxnya itu cuma satu jenis. Jadi penamaannya tuh masuk ke logam utama. Nah, contohnya ini NaCl, yaitu termasuk logam utama ya, yang Na itu namanya natrium, yang Cl itu klor tambah ida klorida. Yang kedua yaitu Mg3N2. Mg itu apa? Magnesium. Terus N itu ada nitrida karena sudah tambahan ida, terus nitrogen ditambah ida jadi nitrida. Terus yang ketiga adalah AlCl3. Al itu adalah aluminium. Cl itu klor ditambah ida jadi klorida. Nah, yang keempat itu adalah Fe2O3. Karena Fe2O3 itu termasuk dalam logam transisi. Jadi kita cari dulu biloxnya, yaitu bilox O itu sama dengan min 2. Karena O itu ada 3, jadi min 2 kali 3 yaitu min 6. Nah, harus setara ya, harus 0 yang sebelah sini itu, berarti Fe itu kita cari dulu. Fe itu ada 2, berarti satu atom Fe itu jadi plus 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Ini tuh harus plus 6 karena harus setara ya, yang ini harus 0 gitu. Yang ini sudah min 6 jadi di sini harus plus 6. Jadi langsung kita namain menurut ini sesuai aturan ini, yaitu nama logamnya Fe itu besi dan biloxnya dalam angka Romawi yaitu 3 ini, dan yang O itu oksigen ditambah ida jadi oksida. Yang terakhir itu ada PbCl2 yang kita cari dulu biloxnya. Cl itu biloxnya min 1 karena ada 2 atom Cl berarti min 2. Ya benar, berarti di sini harus plus 2. Iya betul, biar 0. Terus kita namain nama logamnya itu Pb itu timbal. Terus yang ini biloxnya itu 2 dalam angka Romawi, ya, terus Cl itu klor ditambah ida jadinya klorida. Sampai sini sudah paham teman-teman? Paham. Sudah paham ya. Terus ini Ibu ada latihan soal.
silahkan dari teman-teman, ada yang mau maju mengerjakan? Ya, Bu. Ya, silahkan Mbak Amel. Oh, udah. Warnanya udah. Yang nomor selanjutnya, yang sebelahnya. Oke, Mbak Risma silahkan maju. Warna ini, warna kuning. Ya, coba. Nah ini untuk SF ini, SF6 yang pertama kita SS dulu dinamai tuh sulfur. Yang itu ada jumlah atom F-nya itu ada 6 tuh heksa, yang F fluorida, karena ada akhiran ida itu udah benar ya teman-teman. Yang kedua ada Cl2O7, karena ada Cl itu ada 2 berarti ditambah Cl itu klor diklorin, iya benar, ditambah O itu O-nya ada 7 itu hepta, jadi O itu oksida jadi hepta oksida. Yang sebelahnya KBr itu K kalium, Br-nya itu bromida karena ada tambahan ida.